Membuka warung di tempat angker, awalnya sepi, kemudian berkah datang. Kisah nyata. Namaku Marni. Aku bukan orang yang percaya hal-hal aneh sejak awal. Hidupku terlalu sibuk memikirkan cara bertahan, bukan memikirkan makhluk tak kasat mata. Tapi setelah semua yang kualami, aku belajar satu hal. Tidak semua tempat angker membawa celaka. Sebagian justru menyimpan berkah jika kita tahu cara bersikap. Warung kecil di tempat yang dihindari. Setelah suamiku meninggal karena kecelakaan kerja, hidupku seperti ikut runtuh. Aku punya 2 anak yang masih sekolah. Tabungan menipis, tidak ada pilihan selain membuka warung kecil. Masalahnya, tidak ada tempat strategis yang bisa kusewa. Sampai akhirnya seseorang menawarkan sebidang tanah kecil di pinggir jalan lama, jalan yang sudah jarang dilewati karena ada jalur baru. Di situ berdiri bangunan tua bekas pos jaga perkebunan. Saat kusebutkan niat membuka warung di sana, hampir semua orang bereaksi sama. Di situ, yang dekat pohon beringin besar itu. Kamu berani, Mar? Aku bingung. Kenapa memangnya? Mereka saling pandang. Itu tempat angker. Aku terdiam. Katanya, dulu pernah ada kecelakaan bus di tikungan dekat situ. Banyak yang meninggal. Sejak itu, tempat itu sering kosong. Bangunan tak pernah bertahan lama. Tapi aku tidak punya pilihan. Kalau aku tidak buka warung, anakku makan apa? Tidak ada yang bisa menjawab itu. Hari-hari pertama yang sunyi. Aku membuka warung dengan modal seadanya. Nasi, mie, kopi, gorengan. Hari pertama, tidak ada satupun pembeli. Hari kedua, hanya 1 orang berhenti, itu pun tidak jadi beli. Malam hari terasa berat. Angin sering berhenti mendadak. Daun beringin tidak bergerak, tapi udara dingin menusuk tulang. Pernah suatu sore, saat aku sendirian, kursi plastik di depan warung bergeser sendiri. Tidak jatuh, hanya bergeser, seolah ada yang duduk. Aku berdiri kaku. "Assalamualaikum," ucapku gemetar. Tidak ada jawaban. Sejak malam itu aku selalu mengucap salam setiap membuka warung. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Pelanggan pertama yang aneh. Suatu malam, hampir jam 9 saat aku bersiap menutup warung, datang seorang lelaki tua. Pakaiannya sederhana, jalannya pelan. "Kopi pahit," katanya. Aku menyeduhkannya. Ia minum perlahan lalu bertanya, "Kamu sendirian?" "Iya." "Kamu tidak takut di sini?" Aku tersenyum lelah. "Lebih takut anak saya tidak makan." Ia terdiam lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, bertahanlah." Ia membayar dengan uang pas. Saat aku menoleh untuk memberi kembalian, orang itu sudah tidak ada. Padahal jalan di depan warung lurus dan kosong. Sejak malam itu, aku mulai merasakan hal berbeda. Warung yang mulai ramai. Perlahan, warungku mulai didatangi orang. Awalnya tukang ojek malam, lalu sopir truk, lalu orang-orang yang biasanya tidak pernah lewat jalan itu. Anehnya, mereka sering berkata hal yang sama. "Entah kenapa, saya pengen berhenti di sini. Padahal niatnya lewat saja. Kok nyaman ya, Bu? Padahal warungku sederhana, tidak ada yang istimewa." Tapi yang lebih aneh, makananku tidak pernah basi. Nasi sisa selalu habis keesokan hari. Gorengan tidak berbau, bahkan kopi terasa lebih enak, kata mereka. Uang di laci juga sering terasa lebih banyak dari hitunganku. Bukan tiba-tiba berlipat, tapi selalu cukup. Peringatan dari orang tua desa. Suatu sore, seorang sesepuh desa mampir, namanya Pak Darmo. Ia duduk lama memperhatikan sekitar. "Kamu sopan," katanya tiba-tiba. "Maksudnya, Pak?" "Kamu selalu salam, tidak buang sisa sembarangan, tidak sombong." Aku terdiam. "Tempat ini bukan kosong, Pak." "Tempat ini bukan kosong," lanjutnya pelan. "Hanya penghuninya tidak ingin diganggu." Aku menelan ludah. "Mereka tidak marah saya buka warung di sini?" Pak Darmo tersenyum. "Justru mereka membantu. Tapi ingat," suaranya berubah serius. "Jangan pernah serakah, jangan pernah bilang ini semua milikmu." Aku mengangguk.
Malam saat aku hampir melanggar. Suatu malam, warung sangat ramai, uang banyak. Aku lelah tapi senang. Tanpa sadar, aku berkata, "Alhamdulillah, akhirnya hidupku berubah." Angin tiba-tiba kencang, lampu mati, warung sunyi seketika. Aku panik. Dalam gelap, aku mendengar suara pelan di indirku. "Jangan lupa siapa yang menemanimu sejak awal." Aku gemetar. "Maaf, saya tidak lupa." Aku menutup mata, berdoa. Saat lampu menyala kembali, warung kosong. Tapi di meja ada secangkir kopi hitam, masih hangat. Berkah yang dijaga dengan sikap. Sejak itu, aku tidak pernah berubah. Aku selalu memberi makan kucing liar, membersihkan sekitar pohon beringin, menutup warung dengan doa, tidak pernah mematuk harga berlebihan. Dan rezeki terus mengalir. Anakku sekolah, aku bisa menabung. Warungku dikenal orang sebagai warung yang adem. Banyak yang bertanya, "Bu, kenapa di sini enak?" Aku hanya tersenyum, karena saya tidak sendirian menjaga warung ini. Penutup. Sekarang, aku percaya, tidak semua tempat angker ingin ditakuti. Sebagian hanya ingin dihormati. Dan selama kita tahu diri, tahu adab, tahu batas, bahkan tempat paling sunyi pun bisa menjadi jalan berkah. Aku membuka warung untuk bertahan hidup, tapi yang menjaganya bukan hanya aku.